Halo teman-teman, selamat datang di video praktikum titrasi arginometri. Hari ini kita akan membahas bagaimana melakukan titrasi arginometri dengan benar. Mulai dari tujuan, dasar teori, hingga analisis data. Praktikum ini sangat penting dalam menentukan kadar ion klorida dalam suatu sampel. Praktikum ini bertujuan untuk memahami proses titrasi arginometri menggunakan metode Morse, Van Jess, dan Volhard. Selanjutnya, menetapkan kadar lautan perak nitrat. Kemudian, menentukan kadar ion klorida dalam sampel dengan metode yang sesuai. Prinsip reaksi titrasi arginometri menggunakan lautan standar perak nitrat AgNO3 yang akan bereaksi dengan ion klorida Cl- dalam sampel membentuk endapan perak klorida AgCl yang tidak larut. AgNO3 plus Cl- menjadi AgCl plus NO3. Kemudian metode titrasi arginometri, ada 3 metode utama dalam titrasi arginometri, yaitu metode Morse, menggunakan indikator kalium kromat saat semua ion klorida telah bereaksi. Kelebihan ion perak akan bereaksi dengan kromat membentuk endapan merah perak. Ag2CrO4 menandakan titik akhir titrasi. Selanjutnya ada metode Van Jess, menggunakan indikator absorpsi seperti fluorescence. Indikator akan berubah warna saat partikel endapan menyerapnya, menunjukkan titik akhir. Yang terakhir adalah metode Volhard, digunakan untuk menentukan kadar ion perak atau klorida dengan indikator ion besi Fe3+ pada titik akhir. Ion tiosianat yang berlebih akan bereaksi dengan Fe3+, membentuk larutan merah darah kompleks besi tiosianat. Langkah-langkah praktikum yaitu adalah contoh metode Morse. Yang pertama, untuk membuat larutan AgNO3 0,1N standar dapat dibuat dari AgNO3 dengan kemurnian 99,9%. Selanjutnya, sejumlah AgNO3 dikeringkan pada suhu 150 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian timbang dengan tepat hasil pengeringan itu sebanyak 1,6992 gram dan dilarutkan dalam aqueous hingga volume 100 ml. Untuk standarisasi, kita buat larutan standar NaCl 0,05 N secara kuantitatif. Lipat 100 ml larutan di atas, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer, lalu encerkan sampai volume kira-kira 25 ml. Tambahkan indikator 1 ml K2CrO4 5%, titrasi dengan larutan AgNO3 yang diminta dari asisten. Terakhir, hitung normalitas AgNO3. Selanjutnya adalah bahan dan fungsinya. AgNO3 itu berfungsi sebagai titrat yang bereaksi dengan ion klorida. Sampel larutan klorida sebagai cuplikan yang akan dianalisis. K2CrO4 adalah indikator yang menunjukkan titik akhir dalam metode Morse. Sedangkan aqueous untuk melarutkan dan mengencerkan larutan. Untuk perhitungan dan analisis data diketahui volume sampel itu 10 ml, volume AgNO3 yang digunakan 15 ml, normalitas AgNO3 0,1 N. Rumus untuk menentukan kadar klorida adalah N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2. 15 ml sama dengan NCl- dikali 10 ml. Diperoleh NCl- adalah 0,5 N. Dengan massa ekuivalen ion Cl- adalah 35,5 gram per ekg. Kadar klorida dapat dihitung lebih lanjut. Hasil yang diharapkan pada metode Morse, perubahan warna ke merah bata menandakan titik akhir. Untuk metode lainnya, indikator akan berubah warna sesuai mekanisme reaksi masing-masing. Tips agar titrasi akurat adalah menggunakan indikator dengan konsentrasi yang tepat agar perubahan warna terlihat jelas. Tambahkan titran perlahan-lahan, terutama mendekati titik akhir. Kemudian gunakan larutan standar yang sudah distandarisasi dengan benar agar hasil akurat. Untuk keselamatan kerja, kita dapat menggunakan sarung tangan dan kacamata laboratorium saat menangani AgNO3 karena bersifat korosif. Hindari kontak langsung dengan K2CrO4 karena bersifat toksik. Buang limbah kimia sesuai prosedur laboratorium.
Menurut saya, bagian tersulit dalam titrasi arginometri adalah menentukan titik akhir dengan tepat, terutama jika perubahan warna sulit diamati. Kesalahan umum yang terjadi adalah kelebihan titrasi yang dapat dicegah dengan titrasi perlahan saat mendekati titik akhir. Dalam dunia kerja, titrasi arginometri digunakan dalam pengujian kualitas air industri makanan dan farmasi untuk menentukan kadar ion klorida atau perak dalam suatu larutan. Itulah penjelasan mengenai titrasi arginometri. Semoga video ini membantu kalian untuk memahami prinsip dan cara kerjanya. Bye bye. Makasih.